Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti biasa, jangan bosan-bosan, ada Biru di sini, ada Burayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang masih stay tune, masih mantengin channel ini. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biru. Kali ini langsung ke cerita. Langsung ke cerita, ada cerita apa hari ini, Bro Ayung? Ya, ini ada cerita dari Mas Samsudin. Mas Samsudin itu masih di penjara kemarin ya, Gus Samsudin. Nah, ini beda ya, ini Mas Kalau Samsudin. ini Mas, tapi beranjak Gus mungkin. Baru beranjak Gus. Beliau itu usianya ya pantaran sama saya lah. Pantaran sama saya seginian pokoknya. Terus dia itu sudah punya anak dari dulu itu menikah, istrinya itu seorang janda, udah punya anak satu. Kemudian dari hasil perkawinannya dia sendiri sama istrinya itu punya 2 anak. 3 berarti. 3. Cuman ada sebuah peristiwa yang tadi ya, yang horor banget ketika kelahiran anak yang terakhir itu loh. Dan beberapa bulan yang lalu Samsudin dicerita sama saya begini ya. Saya itu pernah benci banget sama seseorang, bahkan orang tersebut itu kelewat, kalau dibilang ya dari pikiran saya, apa yang saya lihat begitu Mas Ayung, itu udah kelewat jahat. Apalagi sama keluarga saya. Tapi wong namanya mungkin saat itu dibilang dia minta maaf ke saya sampai 100 kali pun saya nggak mungkin memaafkan, karena saking sakitnya, saking perkara yang ditimbulkan sama beliau itu, orang itu saking lah bikin kami itu hampir-hampir, kita itu sama istri pisah, anak juga hampir meninggal waktu itu. Yang terakhir akhirnya kita bisa melewati masa-masa itu, dan orang itu tahu dan masih saudara sendiri. Itu bencinya luar biasa, baik saya maupun istri, keluarga saya juga seperti itu. Tapi di beberapa bulan yang lalu itu orang tersebut, sebut saja namanya Pak Kikir misalnya ya. Pak Kikir itu meninggal. Itu meninggal. Sampean berarti senang banget Pak Kikir meninggal. Saya berharap itu dia mati. Dari dulu mati wis pokoknya. Itu kuburannya berarti cuma segini gitu. Kenapa memang? Kikir kan ya. Kuburannya cuma Kecil segini. banget ya. Kikir kucing. itu Kikir gergaji. Beda. Ya Kikir Suprapto. Kan? Namanya Sukirno aslinya. Orangnya di depan. Orangnya di depan. Urusan dia mungkin lelah. Panggilnya Kikir. Iya, dan itu yakin. Saya berharap dari dulu setelah masalah saya selesai, ya mipil lah sampai sekarang pelan-pelan makin berangsur membaik. Kita berjuang ngatasi masalah Mas. Nanti aku ceritakan Mas katanya gitu, yang itunya. Yang pasti tentang kebenciannya ini loh. Pengennya kalau saya punya kekuatan, kalau enggak saya punya orang-orang pintar, dukun kayak apa, tak santet, nyampe jeblok dia. Kalau bisa seperti itu. Tapi nyatanya setelah masalah itu saya lewati, dia sakit sendiri. Dia sakit sendiri dan saya mampus lah pokoknya harus mati. Ya Allah, matiin dia itu. Kalau enggak yang menyakitkan, kalau bisa yang menyakitkan sekalian, jangan yang meriang-meriang biasa begitu kan. Lah beberapa bulan yang lalu itu meninggal. Dilalinya saya itu kayak ada ketuk hati saya gitu. Ya Allah, saya mau benci kayak apa? Kalau mau dihukum kayak apa? Mati udah terakhir, udah pol mentok. Ngapain saya benci-benci? Saya jadi rusak sendiri. Tetap saya ziarah ke tadi, ikut takziah, ikut ngelayat begitu karena masih ada saudara begitu kan. Itu peristiwa di lubangnya itu, ya Allah. Ya ini nama samaran ini Mas ya, tapi itu buat iktibar lah, buat pelajaran orang-orang juga yang bisa nanti ceritanya dengan saking orangnya angel, jahatnya luar biasa. Masa kuburan itu diketuk-ketuk begitu kayak nggak dalam-dalam. Si tukang galinya itu kan biasa ya. Sekarang kan modelnya, kalau dulu orang-orang desa gotong royong, sekarang paketan. Sudah ada tukang galinya sendiri. Rasulullah kabeh, dan saya ada di situ sejak awal. Jadi kayak ada semacam pengen ngerti loh, orang kayak gini tuh lancar nggak di pemakamannya, pemandiannya. Kalau mandi, pas dimandiin saya udah telat. Tapi ketika ini hampir lagi mau dibungkus kafan begitu, saya langsung makamnya di mana gitu kan. Mau dimakan mana? Saya langsung ke makam, pura-puranya bahwa macam-macam lah, kayak ya tadi yang buat makan orang-orang kulinya itu, yang yang bikin lahat begitu kan. Bawa makanan, bawa air kan jadi pantas, nggak kelihatan nyelidik. Lagi pula beberapa dari keluarganya Pak Kikir juga tahu kalau ada masalah sama saya, pernah begitu kan.
Mas saya sana itu kayak gitu. Tanah itu tanah biasa, tanah liat, dan itu nggak berbatu sama sekali, nggak ada pohonan gede, tapi bisa di bolongannya itu yang baru satu pacul aja udah batu semua, bener-bener isinya batu, ngerasula kabeh Mas, nggak ada yang enggak. Kewong apa sih, iya ya Allah, walaupun jahat ya jangan begini banget, tolong. Kasihannya bukan sama kikirnya, sama kami gitu loh, kami yang gali begitu. Des, begitu kan pacul nabrak sama batu lagi, batu mendingan ketemu sama oyot atau akar yang keras-keras itu lebih kan harus di dikampak segala macam, pokoknya parah lah di situ. Terakhirnya itu mungkin kalau kuburannya orang lumrahnya ya bangsa 1,5 meter atau lebih, atas 120 gitu ya. Ini cetek kayaknya nguburnya, karena telapak kaki meskipun pakai sendal itu dia maculin ke liang lahat itu udah nggak kuat. Emang kenapa? Mas apa tadi namanya ya? Mas pas lagi masam ininya kenapa nggak kuat? Panas Mas katanya. Namanya siapa tadi? Samsudin ya. Bener ya dia. Samaran Samsudin sama Kikir gitu. Iya, takutnya saya nyebut nama asli, seperti biasa keceplosan gitu loh. Diinjek, kalau ada kebul-kebul atau misalnya nyala begitu kayak di film-film rahasia ilahi atau enggak, biasa. Tapi batu udah banyak yang gede-gede keangkat begitu ya. Biasa dan nggak ada kebulnya, tapi menurut yang gali itu panas, diinjek itu panas. Nyampe pakai sendal jepit. Tapi air sih enggak, tapi benar-benar panas banget. Ya memang bukan musim hujan. Saya nyampe nyoba, kayak Mas Samsudin, siapa tahu jenengan nggak percaya, lodot sikilnya begini, kakinya digini. Iya, yakin kayak kita itu nginjek kayak tanah yang habis bakaran begitu loh. Udah ya di bawahnya masih ada bara, di atasnya kan panas begitu. Saya nggak lama-lama, astagfirullahaladzim, kayak gini banget. Dan saya udah pokoknya kebencian tak hilangin semua, tak maafin pokoknya yang namanya Pak Kikir waktu itu. Itu sampai dimakamin nggak muat Mas, tapi ya banyak berantem gara-gara macam-macam, jadi urusan dunia kebawa ke situ loh. Anak-anaknya itu pada rame di itu, tapi berhasil dimakamin selesai. Saya ceritakan kemarin dulu masalahnya apa dengan saya sama keluarga saya begitu kan. Jadi Pak Kikir itu punya usaha restoran atau rumah makan besar lah pokoknya, paling ramai di daerahnya. Nah, bukan di daerahnya bukan, dia itu ada di rumah makannya di daerah Pandura sana lah. Terus saya wong saudara ya pernah kerja di sana. Mungkin saya juga bukan termasuk orang yang nurut banget. Pak Kikir itu tipenya pokoknya kalau yang kerja sama saya, mau saudara, mau pembantu, mau orang lain, asal kerja sama dia harus nurut apa katanya, mau bener mau salah. Terus kalau dia lagi marah, ngomong janjian asal ceplak juga kita nggak boleh emosi. Kalau saya ngelawan terus dan terakhir itu karena nyinggung masalah orang tua saya, dibilang kalau saya itu anaknya orang miskin, bapak saya dulu maling segala macam. Padahal enggak. Dan bapak juga ngomong begitu, orang-orang nyaksiin bahwa bapak saya juga nggak ada masalah sama Pak Kikir, kayak orang asal ngomong begitu loh. Saya berantem di situ sama Pak Kikir dan dia bilang begini, kamu itu berani ngelawan saya, kamu itu belum tahu kekuatan saya, katanya begitu. Dia juga pernah katanya menjabat lurapi. Terus kalau kamu kayak gini berani tentang saya, orang sini tuh nggak ada yang berani sama saya, nanti tunggu akibatnya apa begitu. Saya menyepelekan hal itu, lagi pula tempatnya jauh, saya mau keluar kan, nggak ada persinggungan lagi sama Pak Kikir dan keluarga. Saya itu kemudian nyari pekerjaan lain, alhamdulillah karena ada keterampilan nyupir, bisa nyupir sedikit-sedikit begitu ya. Ya bawa inilah mobil-mobil truk, bawa pasir, bawa apa di tempat material begitu. Terus lama-lama makin berani, ada tawaran sampai bawa mobil itu sampai keluar kota, kayak ekspedisi tapi yang nggak terlalu yang jauh-jauh banget sih. Itu ekonomi mendingan, lagi seneng-senengnya, dan saya udah melupakan masa lalu, kata si Mas Samsudin dengan benturannya sama Pak Kikir itu. Wis, kata Wong Sugih, urusannya bukan urusan saya. Suatu ketika anak yang kedua itu lahir kan, udah ini. Suatu ketika istri saya mengandung anak yang ketiga.
Mengandung anak yang ketiga. Istrinya Mas Samsudin itu termasuk orang yang sangat supel bergaul sama lingkungan, terus dia itu ibu-ibu sosialita lah gitu ya. Jadi ada arisan, ada segala macam begitu lebih. Nah ini ngumpulin duit-duit yang nanti mau disetorin ke bank. Ya kan ibu-ibu kan kadang-kadang begitu ya. Nah duit itu Arisan gitu. arisan, iya, duit itu pernah hilang Mas. Duit itu pernah hilang dan jumlah itu gede banget. Ya menurut saya orang begini, kata Mas Samsudin kan, duitnya gede banget itu hilang. Terus ya saya kan nggak tahu menahu, saya laki-laki tapi ngertinya istri nggak megang duit sejumlah itu kan, dia cuma nyatet-nyatet aja, dicariin di rumah sampai nuduh saya dipakai buat beli nomor apa segala. Saya enggak padahal. Dan di situ ada orang tua istri, dia juga katanya nggak ngambil. Masa sih ada tuyul? Kalau tuyul ngambil juga nggak sebanyak itu begitu kan. Terus ditanyain lah ke paranormal, ke orang-orang pintar, itu katanya ada yang ngambil tapi goib. Ada yang ngambil katanya goib. Pokoknya yang ngambil itu bukan manusia lah, sengaja buat keluarga ini berantakan, katanya seperti itu. Terus istri mulai berkunjung ke paranormal 1, paranormal 2 itu tanpa pengetahuannya Mas Samsudin. Tanpa pengetahuan saya Mas. Ada yang cabul nggak? Ada yang cabul nggak? Mungkin tapi nggak cerita sih. Kayaknya sih enggak. Kira-kira kan udah masuk cerita ke Mas Samsudin gitu, nanti marah gitu. Jangan-jangan ke Gus Samsudin. Bisa jadi. Bisa trum gitu ya. Iya itu ada garis petirnya ya. Nah itu yang bikin saya kesal, kata Mas Samsudin, bukannya duit itu ketemu, yang jelas kan jadi buang duit karena banyak ya, orang-orang pintar yang dihubungin. Istri saya makin jadi kayak orang kolong Mas. Kolong itu kayak orang stres. Kalau stres mikirin duit ini bukan haknya dia, punya orang-orang, mending stresnya stres ngaco, kadang-kadang kayak orang kesurupan begitu loh, kayak orang kesurupan. Tahu-tahu itu kolam rumahnya ini mertuanya Samsudin kan masih ada sumur-sumur yang pakai katrol gitu kan, sumurnya gede, biasanya dibelah 2 begitu. Kadang-kadang dia saya aja kalau misalnya dia itu mau pergi itu di atas jam 4, saya juga megangin omongan orang tua, sandakala jangan keluar, orang lagi ngandut begitu kan, apalagi perut udah gede. Saya tuh nyariin di dalam, mau nanyain ini gula naruhnya di mana, mau ngopi. Saya pulang dari tadi ya narik begitulah ya, bawa mobil. Saya nanyain ke mertua, katanya tadi ada nih latar, katanya duduk di depan. Saya cari di depan nggak ada, di kamar nggak ada. Tahu-tahu lagi nongkrong kayak orang mancing di sumur. Jadi mainan gini jemblong. Masih ada katrol, masih ada embernya. Itu kalau misalnya ya anak saya aja nggak pantas orang hamil mainan begitu Mas. Terus ngene pupune ini pakai daster, yang orang perempuan lagi hamil kan pakai daster. Ini perutnya udah begitu kan ketekuk sama kaki ya, itu mesti sakit. Kalau dia itu malah nyanyi gitu, nyanyi nggak karuan, ngeracau begitu. Saya langsung reok begini dari belakang, kamu apa-apaan kayak gini, kalau jatuh gimana? Itu malah ketawa ketiwi. Bocah kenapa ya? Mau saya sangka itu kesurupan, kayak biasa. Jadi benar-benar kesurupannya halus. Saya pernah sering kali ngeliat orang kesurupan tapi ngaku dia itu setan mana ini mana, itu dia enggak. Iya, itu biasa lagi. Jadi macan. Iya, jadi cacing, jadi corok gitu. Jadi corok. Kalau itu corok susah. Dia masih jadi dirinya sendiri. Yang nggak ngomong jadi diri sendiri, masih biasa. Nanti kayak biasa lagi terus. Dede, mama tadi ngeliatin ikan bagus-bagus di dalam sumur. Paling ngomongnya kayak gitu, bocah primen sih. Saya nanyain ke ibu, ke mertua, katanya, wong iya kok. Setelah dia itu wirawiri itu yang bocorin selalu ibu mertua ke paranormal ini. Paranormal itu nanyain duit, itu dia sering begitu. Kadang-kadang nyanyi sendiri, kadang-kadang tuh anak yang gede ketahuan lagi buang air, didiemin, teriak-teriak minta cebok, didiemin, nanti saya yang jalan, ibu bocah mah, dan stres kayaknya mikirin duit. Oh ya saya masih lumrah Mas. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu makin parah. Saya itu pas lagi satu malam, saya itu pulang masih bawa mobil, biasanya saya taruh di gudang ya. Kalau itu waktu itu saya bawa pulang, kata bos
nggak apa-apa kalau misalnya nanti besok mau jalan, jadi nggak usah ke kantor, langsung bawa mobilnya aja begitu kan. Saya bawa pulang ke rumah mertua gitu kan, di sampingnya ada kebun agak luas buat naruh mobil engkel, mobil box. Itu sekitar jam 11 malam, wayanya habis hujan. Terus saya lihat itu dari beberapa lampu-lampu jalan itu kan warnanya kuning, itu banyak laron, laron-laron begitu kan, nyenengin, serem-serem nyenengin lah. Kayak lagi kecil saya suka nyari laron mas. Itu nggak ada orang lewat belas. Pas saya hampir dekat-dekat rumah, dari jauh saya kelihatan ada orang yang berdiri, tapi jalan itu lurus banget. Ada orang berdiri, itu laki-laki atau perempuan, biasanya di tengah jalan. Jadi berdirinya ngangkang begitu, buka kaki gitu kan. Terus segini, kayak semacam rok segini. Pas dekat ternyata istri saya. Ya sebetulnya namanya Fitri lah. Ternyata istri saya di situ, dia lagi berdiri dan dia nggak pernah sekalipun kalau keluar rumah nggak pakai hijab. Pasti pakai hijab. Dia nggak pakai hijab, rambutnya kan madan berintik, digerai begitu dan yang kayak slash naik pede, slash ya. Kayak benar-benar kayak slash. Rambutnya berintik begitu jebrok. Dan yang paling bikin saya itu takut, itu istri saya tuh bukan, dia megang sesuatu di tangan dan ini adalah ayam. Ayam butuh, ayam yang di belakang di kandang. Oh, kirain fried chicken, bukan. Bukan, kalau kan iya, kalau fried chicken mending gelepungan kan. Kalau nggak ada bulu-bulunya, tapi udah mati belum mas ayamnya? Kayaknya sih udah mati, kayak belis istilah. Soalnya ayam itu masih ada bulu-bulunya. Kalau ayam gede mending mas, kayak tega banget, cilik loh, ayam sekepal begini. Lagi di amam kayak gitu ngadang saya. Tapi matanya embuh, matanya nggak jelas mau lihat apa, nanar lah seperti. Sorry, itu di mana ya lokasi? Di jalan mau menuju kemana? Dekat rumah atau dekat rumah. Nggak ada orang sama sekali mas. Malam ya waktu itu. Malam jam 11-an. Itu kampungan saya kan, kalau misalnya jam segitu ya itu bukan jalur-jalur yang bisa dilewatin orang-orang lah, sepi. Katanya serem atau apa, jarang, males lah di situ. Saya langsung turun pas sudah deket, sengaja itu mobilnya deketin sampai deket banget supaya emang itu istri saya, supaya dia itu kaget atau apa, ini nggak beres. Itu saya tahunya pas sudah deket banget, dia megang ayam, langsung saya rebut, saya tarik begini, bisa kayak dia itu kan badannya kecil, ya yang gede perutnya aja, yang perempuan, harusnya itu saya begini langsung lepas. Sampai tangan dua begini nggak jalan sama sekali, tapi santai, katanya santai. Masih kayak orang makan yang benar-benar lapar banget gitu. Sementara tangan satunya itu sering ke perut. Jadi ya di sini ya darah, yang kesini-sini ke perut-perut. Lah wis serem banget, kalau bukan istri saya nggak bakalan mas buta tabrak sekalian katanya. Nah, itu benar-benar istri saya. Dek, kamu lagi ngapain ini, makan apa? Tarik begini nggak bisa, saya tarik begini, saya sampai tolong. Itu ya kalau misalnya yang tolong saya warga situ keluar pasti tahu saya dong ya, nggak masalah wis pokoknya. Bisa kayak rumah itu ditutupin apa itu, nggak ada yang keluar sama sekali, nggak ada. Harusnya kan ya mungkin tetangga kan bangun atau mau saya teriak-teriak. Itu saya nggak bisa apa-apa waktu itu, cuman bisa narik-narik motak bopong dari samping begini ya, berat persis kayak gimana ya mas, kayak dia itu kekunci lah, tapi masih makanin ayam. Dek, itu gak baik, itu ayam kotor, kenapa kamu makan begitu, kenapa kamu di sini, emak mana? Nggak nyaut apa-apa. Saya waktu itu baru saya istighfar, astagfirullahaladzim, Gusti Allah, kalau saya punya salah, aku pasti punya salah sama panjenengan, saya tolong dimaafkan. Kalau istri saya punya salah sama saya, sama orang lain, tolong dimaafkan ya Allah. Itu saya bacain wis istighfar, tahu saya raupin bawa catatan gitu, bacain. Iya, jangan pakai bacain, saya lafalkan atau apa begitu ya. Ini kayak dulu masa lalu kita itu antara bangku, kursi, meja gitu ya. Duduk di bangku SMA gitu ya. Belum terselesaikan. Belum selesai. Terus itu dilafalkan. Saya melakukan sesuatu, tapi nggak gini juga kali kan, nggak baca dia. Pene pura-puranya. Saya lapalkan sesuatu, langsung raupin begini ke mukanya. Kena ayamnya mas, kena. Itu langsung ya itu jadi apa ya, langsung kayak bocah itu lemes, pingsan. Nadangin kan, perutnya gede begitu. Itu saya tolong-tolongan, kayak pada keluar mas, baru pada keluar. Din, ada apa Din? Lah,
istrimu kok di sini? Megang apa itu? Din, tutup gitu, katon. Iya sih, saya mau ngomong terus terang istri saya makan ayam ya takutnya nanti buat gunjingan. Gak tahu, sini nyekel ayam kayak gue, di sini darah, makan ayam, Din kita kesurupan, ini kesurupan. Mau dibawa ke ya tempat saya kan juga ada orang yang bisa ya orang pintar itu. Nggak usah, bawa aja tolong ke rumah. Nggak usah, nggak percaya sama itu gitu. Nggak percaya, orang istrinya jadi begitu sih, Bi. Akhirnya kan dibawa ke rumah. Pas dibawa ke rumah, anteng kayak orang tidur, digantiin baju sama mertua saya. Digantiin baju, dirapin semuanya lah, belepetannya itu diusapin semua. Orang-orang itu macam menunggu loh kejadian berikutnya, apa ini kesurupan atau anteng jelei loh, anteng banget. Kalau menurut saya kan begini Mas, ayo loh kesurupan ya kesurupan lagi sekarang, mumpung banyak orang, misalnya jam segitu gitu loh. Pas orang-orang pada keluar, istri saya itu bangun, dia itu ngomongnya bukan kayak, istri saya ngomong kan suaranya kecil, dia itu memang perempuan, tapi berat, suaranya gede. Nanyanya begini ke mas saya, orang tua katanya, orang tua, ayam ente, ayam saya mana katanya, ayam apa? Tadi namanya siapa ya? Fitri ya, itu samaran juga. Fitri, ayam apa Fitri? Ayam saya Andi, ayam saya itu mana? Saya mau makan ayam, ambil ayam di belakang, ambil ayam dulu, lama-lama emaknya diginiin sendiri. Saya kan denger ya, lelah pokoknya saya ke belakang. Habis saya buang air, lihat emaknya lagi diginiin, lagi dicengkeweng begini kan. Saya bisa ngehalot banget, itu tulung-tulungan lagi. Tapi kali ini, tetangga itu pada keluar. Dan orang pintar yang tadi, yang di daerah saya itu ikut ke situ, dia kayak semacam komunikasi lah. Akhirnya kayak ada semacam, bisa diadem-ademin gitu loh. Bukan, Mas, ini bukan kelas saya katanya, ini berat. Ini ada kiriman dari seseorang yang benci sama jenengan. Benci siapa ya? Saya kayaknya nggak pernah punya masalah apa-apa, kata Samsudin begitu. Tapi ya saya nggak mau ikut-ikutan Mas. Yang penting ini udah mendingan. Tolong kalau keinginannya yang nggak nyakitin orang lain diturutin aja sambil jenengan tuh cari orang yang mungkin mampu nanganin ini, katanya seperti itu. Nah setelah sudah anteng dia tidur. Terus sekitar jam 4-an pagi itu perutnya kesakitan, kayak mau babaran gitu lebih. Dan benar pembukaan begitu. Saya langsung, untung ada mobil itu ya, mobil yang semalam itu saya bawa ke puskesmas pagi-pagi. Terus katanya pihak puskesmas kami nggak bisa nanganin, dirujuk ke rumah sakit. Untung kami punya case atau ya itulah sampai rumah sakit melahirkan. Enggak, itu sulit banget melahirkan, itu sulit banget. Jadi kalau orang lumrahnya kan kalau misalnya melahirkan, siapa yang nggak melahirkan nggak sakit ya. Memang mau ada rekomendasi buat disesar, tapi masih menunggu. Dan ketika kelahiran anak kedua, saya kan lihat istri ya kesakitan, kadang-kadang nyebut, kadang-kadang dia kesakitan, dia bilang, aduh kalau ini yang saya lihat bukan istri saya. Jadi dia itu perangainya itu berubah, kayak orang ketawa-ketawa gitu. Sakitnya kadang-kadang, metu ditabokin begitu sampai dipegangin sama ini, sama suster-suster itu loh, pegangin, Bu jangan begitu. Melu, itu suaranya gede dan mintanya apa? Ayam, minta makan, lagi mau lahiran kayak gitu. Kayak bocah tuh ini bocah punya saya. Terus pas kayak gitu di rumah sakit itu, entah ada orang yang jagain apa yang jagain pasien yang lain, itu ada yang orang paham lah. Itu ngomong di luar kan sama keluarga saya pas itu waktu itu masuk. Terus pas saya keluar ada yang ngomong, Din, kayak mana bisa Din? Ada orang yang bisa, ada yang pintar, katanya istrimu itu di dalamnya bukan istrimu, ada yang gangguin, itu anaknya terancam, katanya kayak gitu. Anaknya terancam. Kamu kalau misalnya mau tuh ngobrol itu orangnya di itu orangnya nungguin. Akhirnya saya Mas Oyung, saya nemuin orang tersebut, ternyata masih muda lah, bapak-bapak ya seusia saya juga katanya. Terus dibilang, kamu punya masalah ya sama seseorang yang masih keluarga sama kamu, katanya begitu. Saya nggak mengingat-ingat langsung, memang iya ada masalah sama Pak Kikir. Pernah diancam sama orang tersebut,
jangan macam-macam sama saya, belum tahu kekuatan saya. Iya, itu semuanya duitnya istri kamu yang gelapin, yang apa, sampai sekarang kayak gitu, itu yang ngelakuin dia. Saya nggak mau semata-mata percaya, namanya orang-orang pintar begitu ya, takutnya jadi fitnah. Nggak ada jadi bukti. Nggak ada bukti, begitu kan. Nah wis, anak saya itu setelah rentangan waktu yang cukup lama, tapi nggak sesar, itu bisa keluar. Cuman bermasalah, akhirnya masuk ke inkubator apa namanya itu. Dan tanda-tandanya ya antara nanti bisa waras jadi bocah normal ataupun meninggal, antara itulah. Tapi saat kayak gitu, istri saya itu lemes, bener-bener lemes, orang kayak habis ngelahirin, yang kesurupan justru emaknya. Justru emaknya kesurupan di rumah sakit, kan nyebelin banget. Dan dia ngaku kalau saya itu, pas ada orang pintar tadi ditanyain, kamu itu siapa? Saya suruhannya Pak Kikir, kayak gitu, ngaku semuanya. Karena kayak diancam loh, disakitin sama itu. Ngaku kalau misalnya dia itu mau ngancurin keluarganya kamu, kalau misalnya kamu mau pilih nyawanya anakmu atau yang lainnya, misalnya lebih parah lagi masalah uang, masalah ini, nggak bakalan, bisnisnya kamu bakalan berantakan, pekerjaan kamu berantakan. Saat itu saya itu serta-merta ngomong, saya milih anak, saya nggak peduli mau saya punya uang mau punya kerjaan, yang jelas anak itu darah daging saya pilih anak, dan kamu itu nggak ada urusan sama kita gitu kan. Terus tahu-tahu mas saya itu jatuh pingsan. Akhirnya kita punya 2 orang yang sakit di rumah sakit loh, yang harus ditolong begitu kan. Setelah itu anak saya itu sembuh, berapa harinya udah normal lagi. Kita pulang, dan semenjak saat itu istri saya yang tadinya nggak bisa ngelihat yang gaib, dia itu bisa ngelihat yang gaib semuanya, dan menceritakan awal kejadiannya yang ngambil duit makhluknya kayak itu suruhannya si Pak Kikir semuanya. Saya terpengaruh, pantas gitu loh, pantas dari apa yang dulu dia ngomong. Jadi ya ini antara benar atau enggak, jadi saya bencinya gara-gara itu. Dan memang saya langsung diberhentikan pekerjaan karena ada orang yang masuk, orang dalam ya, bawaannya bosnya sendiri, susah lah, semuanya susah, dan harus balikin uang-uang yang hilang itu. Cuman itu udah kejadian udah lama. Ya tinggal berapa lah duit yang harus dibayarkan, dan udah punya pekerjaan lagi. Ada kejadian semacam itu. Baik, oke. Tapi akhirnya itu tadi ya, Pak Kikir itu meninggal Sendiri, nggak diapa-apain. Iya, meninggal sendiri, emang meninggal diapain gitu. Meninggal sendiri, Bro Ayung. Ya itulah mungkin salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat kita gitu. Dengan asumsi atau anggapan gitu dari keluarganya Mas Samsudin seperti itu. Mungkin ya dari kawan-kawan ada pendapat lain. Betul. Seperti apa, mungkin bisa dibagikan di kolom komentar. Ya. Itu aja, Bro Ayung, terima kasih udah selesai kan Bro Ayung. Mas Samsudin juga terima kasih atas pengalaman yang dibagikan ini. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif. Kalau ada yang negatif, kita buang jauh-jauh. Kalau guruan kita tadi terlalu berlebihan, ya mohon dimaafkan. Hanya sebatas guruan. Itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.